Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd, sahabat-sahabat kami yang dimuliakan Allah, Ustaz Ahmad Ridwan Ridallahu ta'ala, Ustaz Handi Boni, dan tentunya Ustaz Ahmad Israfil yang Masya Allah menjadi tuan rumah. Hadir beliau tapi saya tahu dia menyembunyikan dirinya. Oh ada, Ustaz, ahlan, jazakumullah khair tempatnya. Iya, baru-baru mereka ini mendatangi kami di Makassar untuk rangkaian acara Hijrah Fest yang kami buat bersama teman-teman di Makassar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 2 kali Allah mengulang kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saya ingin 10 menit waktu yang saya bawakan materi ini diperhatikan baik-baik agar kemudian kita tidak menyia-nyiakan waktu. Ada 2 nikmat tadi yang dibawa oleh Ustadz Handi Boni, dan ada amalan cerdas di waktu terbatas. Maka pada closing hari ini saya mau setiap kita menghijrahkan dirinya dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik untuk kemudian menjadi terus seorang yang beristiqamah dengan yang lebih baik itu, mencari amalan-amalan paling terbaik dan berusaha menjaga amalan-amalan tersebut. Dan itu adalah sunnah di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengatakan, sungguh saudara sekalian yang dimuliakan Allah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang menginginkan kebaikan dari Allah, Allah jadikan dia faham agama ini. Maka cara terbaik kita untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga keistiqomahan kita, tidak ada cara lain kecuali dengan menambah ilmu. Rasulullah tidak pernah minta ditambah hartanya, rumahnya, tidak pernah saudara sekalian. Kalau lapar, pagi-pagi bangun dan tidak menemukan makanan, dia mengatakan ini saim. Bertanya pada istri, ada makanan? Tidak ada. Saya puasa. Selesai. Kadang-kadang dia ikat dengan batu di perutnya saudara sekalian. 3 bulan, 2 bulan dalam sirah dikatakan tidak terdapat cahaya. Gelap-gelapan di rumah. Suatu ketika dikatakan ketika ingin sujud di sebuah rumah di antara rumah istrinya, dikatakan dalam riwayat dalam sirah dikatakan rumahnya Aisyah, mau sujud geser kaki Aisyah. Saking sempitnya rumahnya, tidak pernah mengeluh. Tapi satu-satunya yang Rasulullah minta terus ditambah teman-teman sekalian, ilmu. Percaya sama saya, hidup terlalu singkat untuk kemudian kita mengatakan kita sudah berilmu. Bagi seorang hafid Quran sekalipun, dia tidak boleh mengatakan sudah cukup diri saya dengan Quran. Demi Allah, orang yang terus membaca Al-Quran, orang yang terus rutin dengan Al-Quran, jauh lebih baik daripada seorang yang menghafal Quran di pesantren 6 tahun, lalu keluar dari pesantren dia lupa dari Al-Quran. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, jangan mengatakan saya alumni pesantren, lalu kemudian Anda tidak mau lagi kajian. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar kajian bersama Rasulullah sampai di akhir hidup Rasulullah. Umar bin Khattab ikut kajian Rasulullah sampai di akhir hidup Rasulullah. Saya S2 dan S3, saya jurusan ilmu hadis Pak, yang dibaca oleh Ustaz Ahmad Ridwan tadi tentang sebuah nama yang bernama Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhr. Dia berasal dari kota Yaman, di sebuah kota kecil namanya Ad-Daus. Maka dijuluki dengan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, dari kota Yaman, negeri Yaman. Saudara sekalian, dia berislam terlambat. Tapi setelah meninggal Rasulullah, tidaklah kemudian ada satu kitab hadis yang kami baca. Tidak ada satu kitab hadis. Mulai dari kutubus sittah, Bukhari, Muslim, muttafaqun alaihi. Lalu kemudian ditambah dengan 4 sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Ditambah dengan 3 yang lainnya. Ditambah dengan kitab-kitab yang lain, Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Tidak ada kitab hadis kecuali ada nama Abu Hurairah. Terlambat masuk Islam, tapi keseriusannya dalam menuntut agama, keseriusannya dalam belajar. Di mana Rasulullah, di situ Abu Hurairah berada. Sampai Bapak Ibu sekalian, pada tempat-tempat yang kemudian dianggap biasa, Rasulullah sandar di sebuah pohon, Abu Hurairah datang. Kenapa? Karena dia tahu yang bisa menyelamatkan dirinya ilmu. Maka Rasulullah tidak pernah minta apa-apa ditambah kecuali ilmu. Turunlah ayat dalam surah Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, katakanlah wahai Muhammad, sebagaimana kita dikatakan kul huwallahu ahad, katakan Allah satu. Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, saya berlindung dari godaan-godaan dengan Allah Tuhannya manusia. Kul, katakanlah. Wa qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Inilah satu-satunya yang diminta oleh Rasulullah untuk terus ditambah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Maka amalan cerdas yang dibawa oleh Ustaz Ahmad Ridwan, 2 nikmat yang tadi banyak melalaikan, kesehatan dan waktu luang, itu semua mari kita pakai dengan apa? Menambah dengan ilmu. Anda sehat, tambah ilmu. Anda sakit, tambah ilmu. Gampang saudara sekalian. Lagi sakit, cicil hafalan Quranmu. 1 ayat 1 hari.
Ar-Rahman, hari ini Ar-Rahman. Atau Toha, hari ini Toha. Atau dalam surah Yasin, Yasin, hari ini Yasin. Masa iya Anda tiap hari baca Yasin? Masa iya Anda tiap hari, tiap Jumat baca Al-Kahfi? Sudah 20 tahun baca, tidak hafal-hafal. Untuk itulah markas ini datang. Untuk itulah markas ini kita bentuk. Kami tidak mau ada orang yang rajin kajian, setelah 20 tahun dia kajian. Hari ini kita kajian di Pamulang. Tidak menutup kemungkinan 20 tahun lagi kita kajian lagi. Saya dan Ustaz Ridwan dan Ustaz Handi Boni mungkin masih mengisi di sini, dan Anda masih sama hafalan juz 30 belum selesai. 10 tahun kajian, juz 30 nggak selesai. Amma yatasaalun. Anak kita sudah hafal. Setelah 20 tahun kita mengatakan kita hijrah, kita kajian. Saya kajian sama Ustaz Ahmad Ridwana, saya kajian sama Ustaz Farul Razina, saya kajian sama Ustaz Andi Bonina. Iya, saya ikut kajiannya Ustaz Umar Mitana. Iya, tapi tidak ada progres, tidak ada bentuk yang sempurna, bentuk yang nyata bahwa engkau betul-betul berhijrah. Ada peningkatan dari hijrahmu. Masa iya tiap hari kajian tidak ada peningkatan hafalan Quran, tidak ada peningkatan bagaimana sholat yang benar? Ini yang kita khawatirkan. Maka kami para ustadz membentuk kader-kader. Disinilah saya membentuk kader saya. Ustadz Ahmad Ridwan membentuk Syammam. Nanti di follow Instagramnya Syammam. Cari di Instagram Syammam Official. Atau tulis aja Ustadz Ahmad Ridwan. Nanti ada Syammamnya. Saya ada markas Hijrah Indonesia. Ustadz Handi Boni membina bikers. Teman-teman yang bikers tanya belum sholat, dibina agar sholat. Saya ngisi bareng di Tasikmalaya. Beliau yang undang. Untuk kemudian kita ajarkan kepada teman-teman di bikers untuk kita bina. Beliau bina supporter dan lain sebagainya. Ini kader Bapak Ibu sekalian. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita nggak boleh kayak gini. Abu Hurairah terlambat masuk Islam setelah 6 tahun. Dikatakan dalam riwayat 8 tahun. Rasulullah wafat menjadi manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam kajian ilmu hadis, saya ketika S2, S3 di Sudan, dan sampai sekarang masih S3 Bapak Ibu sekalian. Saya S2-nya jurusan hadis, S3 jurusan hadis. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda, tidak ada satu buku hadis kecuali ada nama Abu Hurairah. Berapa jumlah hadis yang diriwayatkan? 5.374 hadis. Siapa yang kedua? Yang kedua anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Berapa hadis yang diriwayatkan? 2.600 sekian. Siapa yang ketiga? Anas bin Malik. Berapa hadis? 2.500 sekian. Aisyah setelahnya 2.000 sekian. 4 paling banyak meriwayatkan hadis. Datang yang kelima Abdullah bin Abbas 1.500 sekian. Datang yang terakhir Jabir bin Abdullah 1.500 sekian. 5.000 yang kedua 2.600. Berapa bedanya? 3.000 hadis. Siapa ini? Orang yang terlambat masuk Islam, tapi hijrahnya sungguh-sungguh. Terlambat berhijrah, tapi kesungguhan yang membedakan. Bukan tentang kapan kau masuk Islam, tapi tentang apa yang kau perbuat setelah masuk Islam. Bukan tentang kapan kamu mulai berjilbab, tapi apa yang kau lakukan setelah mulai berjilbab. Bukan tentang kapan kau mulai menjaga sholat 5 waktu, tapi apa yang kau lakukan setelah menjaga sholat 5 waktu. Bukan tentang kapan kamu mulai kajian, tapi apa yang kau dapatkan setelah kajian. Kalau gini-gini aja, kapan kita menjaga diri kita dari hal yang namanya stagnan, berhenti pada satu tempat, berjalan di tempat. Sukanya yang penting rame, saya ada. Yang penting masuk instastory saya. Selesai. Saya ikut kajian loh barusan di Markas Hijrah di Pamulang. Selesai. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup dengan itu. Kita tidak akan pernah ditanya hanya gara-gara kehadiran kita. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, beramal saja belum tentu diterima, apalagi tidak punya amalan. Ada orang yang mengeluhkan amalannya di akhirat. Dalam surah Al-Furqan dikatakan, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Ada orang yang sudah beramal, ini lihat ya, beramal saja orang, ya, belum tentu diterima, belum tentu dicatat. Apalagi kalau hanya datang kajian, gak beramal. Disuruh ngafal Quran, gak ngafal Quran. Disuruh perbaiki sholat, gak perbaiki sholat. Disuruh banyak baca Quran, gak baca Quran. Disuruh tahajud, gak tahajud. Tadi dikasihkan amalan-amalan cerdas. Ada yang jenguk jenazah, ada yang kemudian mengantar jenazah, ada yang jenguk orang sakit. Hanya didengar, tapi setelah ini ada yang meninggal, biasa-biasa aja. Mestinya setelah ini amal. Apa setelah ini? Amal Bapak Ibu sekalian. Amal, amal. Ini akan menjadi tongkat estafet kita bersama. Amal. Saya datang memberi amalan dan saya mengamalkan. Ustaz Ridwan memberi amalan dan mengamalkan. Ustaz Andi Boni memberi amalan dan mengamalkan. Sungguh terlaknat kami memberi ajaran, kami tidak mengamalkan. Kamilah yang akan pertama mendapat musibah itu. Dan inilah penyakitnya para penuntut ilmu kalau kemudian mendakwahkan yang tidak diamalkan. Maka yang kami sampaikan
adalah bumerang bagi kami kalau kami tidak mengamalkan Bapak Ibu sekalian. Maka setelah ini amal, setelah ini apa? Amal. Dan amal itu berprogres Bapak Ibu sekalian, selalu lebih baik, selalu lebih baik. Ingat, beramal saja belum tentu diterima. Ayat yang tadi saya bacakan, orang mengeluh cari amalnya di akhirat. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amal. Ada orang-orang yang nanti mencari amalannya di akhirat. Ya Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Ingat, ini ayat dalam surah Al-Furqan. Mereka mengatakan, wa qadimna, ya Allah, dulu kami ila ma amilu min amal, kami dulu mempersembahkan amalan ini, amalan ini, amalan ini. Kami dulu beramal dengan amalan ini, amalan ini, amalan ini. Mana amalan kami ya Allah? Mana kebaikan kami ya Allah? Kata Allah, faj'alnahu haba'an manthura. Amalanmu sudah aku jadikan seperti debu yang ditiup dengan angin. Ingat Bapak Ibu sekalian, debu yang ditiup dengan angin, hilang itu amalan. Kenapa? Ada riaknya. Apalagi zaman sekarang dengan adanya Instagram, dengan adanya medsos, dengan adanya Facebook, seakan-akan yang paling banyak followernya paling tinggi surganya. Na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, kita tidak beramal untuk Instagram, kita tidak beramal untuk Facebook, kita beramal untuk Allah, agar hadirnya hari ini kita dicatat oleh malaikat, bukan dikomen oleh teman, dicatat oleh malaikat, bukan dipuji oleh teman bahwa Anda sudah berhijrah, bukan untuk dicatat bahwa kita ingin dikenal di langit, bukan hanya di bumi. Maka hari itulah, maka untuk itulah markas hijrah ini kita buat, agar ada yang siap rutin, agar ada yang siap meningkatkan diri. Kita setorankan hafalan Quran, kita siapkan guru-guru di markas, kita buat di Makassar. Alhamdulillah ada yang wakafkan rumah di Rempoa, kita bikin di Rempoa. Nanti ada yang wakafkan di mana, kita ikut aja, kita ngalir aja. Di mana Allah kasih rezekinya untuk dibuka kebaikan, kita berikan, kita bantu, kita buat. Untuk apa? Untuk menjaga amalan ini, supaya kita semua bisa istiqamah di jalan Allah sampai ke surga, Pak. Bukan untuk memperbanyak follower di Instagram, bukan untuk dikenal di bumi, bukan untuk terkenal bahwa kita adalah orang baik di bumi, sedangkan kita nggak dikenal oleh malaikat Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, dunia ini terlalu singkat untuk kita buang-buang waktu, terlalu singkat untuk kemudian kita begini-begini aja. Ingat, di antara cara syaitan menggoda anak cucu Adam, Bapak Ibu sekalian, di antara cara syaitan menggoda anak cucu Adam, dia jadikan dia, kalau dia tidak bisa goda untuk melakukan maksiat, maka dia goda dia, disuruh beramal, tapi dipalingkan niatnya. Percaya ini. Di antara cara syaitan membuat anak cucu Adam terlalai, jangan dikira hanya digoda untuk melakukan maksiat. Tidak Bapak Ibu sekalian. Digoda yang lain adalah yang paling berat, dan ini paling halus, adalah dengan apa? Diajak berbuat kebaikan, karena dia tidak bisa diajak berbuat dosa. Diajak berbuat kebaikan, tapi niatnya sudah dibelokkan oleh syaitan. Maka ada orang yang selalu rajin kajian, tapi lisannya tidak terjaga, hatinya tidak terjaga, keangkuhannya bertambah, padahal rajin kajian. Na'udzubillah. Dan ini cara syaitan. Itulah kenapa syaitan itu menggoda kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Dan kadang-kadang yang paling berat Bapak Ibu sekalian, digoda setelah beramal. Maka jaga amalanmu setelah beramal. Banyak-banyak beristighfar. Rasulullah beristighfar 3 kali setelah setiap selesai salatnya, untuk menjaga amalannya, untuk menjaga dirinya. Dan begitu pula dengan kita, manusia biasa, hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Banyaknya follower kita, banyaknya orang-orang yang mengenal kita, banyaknya orang-orang yang kemudian sudah mengetahui kita sudah baik, kita sudah hijrah, bukan menjadi jaminan kita akan masuk surga. Ingat, itu salah satu tipu daya syaitan. Kalau dia tidak mampu menggodamu melakukan dosa, dia habiskan amalanmu dengan sombong dan ria, sehingga kemudian hilang di akhirat. Sebagaimana ada ayat dalam surah Al-Furqan tadi, mereka mencari amalannya, kata Allah, itu sudah aku jadikan seperti debu yang ditiup oleh angin. Menutup ceramah hari ini Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Saya tahu begitu singkat waktu kita, tetapi inilah yang inti dari pembahasan saya. Saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian, dunia ini memang dijadikan Allah tempat untuk melalaikan manusia. Yang mengikuti dunia terlalaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya anak cucu Adam kau berikan satu gunung emas, maka dia akan berharap gunung emas yang lain. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang lainnya,
Kalau kalian ingin mengetahui tentang permisalan, perumpamaan dunia ini, hendaklah di antara kalian memasukkan jari-jarinya ke dalam sebuah lautan, lalu angkatlah jari-jari itu, apa yang menetes dari jari-jarinya, itulah dunia di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, ini hadis sahih. Tapi sekarang lihat, ada dua ayat yang ingin saya bacakan, dan mudah-mudahan dua ayat ini menjadi oleh-oleh kita. Saya selalu dalam ceramah saya mau setiap yang hadir bawa ayat Quran, minimal satu, minimal dua. Sekarang kita akan bahas dua ayat. Ali Imran ayat 185 dan surah Al-Hadid ayat 20. Ali Imran 185 dan Al-Hadid ayat 20. Ini menutup ceramah saya. Saya ingin berikan gambaran tentang dunia yang memang dasarnya, sifatnya selalu melalaikan manusia. Jadi kalau Anda ikuti kesibukan dunia, Anda nggak akan punya waktu untuk ngaji di Markas Hijrah, ngaji di Syamam bersama Ustaz Ahmad Ridwan, ngaji di tempat manapun. Anda tidak akan punya waktu kalau Anda mengikuti kesibukan dunia. Dunia yang harus mengikuti Anda. Akhirat harus jadi patokan. Dunia biar ikut. Kenapa? Yang punya akhirat, dunia mengikutinya, dan yang punya dunia, akhirat tidak akan pernah mengikutinya. Dua ayat ini Bapak Ibu sekalian, kenapa ayat ini yang dipilih? Karena keduanya menjadikan ayat Allah penutup ayatnya. Apa penutupnya? Sifat dunia dalam ujung ayatnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ada dua ayat Allah diulang. Ali Imran 185, Al-Hadid ayat 20. Ali Imran, ya kita tahu dia surah ketiga setelah surah Al-Baqarah. Al-Hadid itu berada pada juz ke-27. Al-Hadid berarti besi. Surah terakhir dalam juz ke-27. Surah sebelum surah Al-Mujadalah. Penghujung di dua ayat ini, penghujungnya firman Allah, bunyinya begini. Perhatikan. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul gurur, kecuali dia adalah kehidupan yang selalu melalaikan yang hidup di dalamnya. Maka kalau Anda mengikuti kehidupan dunia hari ini, tahu nggak 2010 Instagram nggak ada yang kenal, 2007 Instagram nggak ada yang kenal, Facebook baru naik, muncul Instagram, kalah Facebook. Nanti akan ada lagi. Dulu Twitter, dulu Yahoo Messenger, dulu ada apa, Anda mau ngikuti semua, lalu kemudian setelah Instagram, tiba-tiba Instagram ditutup. Lalu Anda bingung, waduh, follower saya udah ratusan ribu nih. Gimana nih? Lalu kemudian Anda mau bangun lagi, buat lagi apa namanya? Dulu nggak ada WhatsApp, sekarang ada. Diikuti semua, capek. Dan akan selalu seperti itu. Itulah fitnah dunia yang Allah sudah takdirkan. Dan ujung dari kedua ayat ini, wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul gurur, kecuali kehidupan yang selalu melalaikan manusia. Apa dua ayatnya? Nanti silakan dicek di Al-Quran. Saya mau semuanya melihat sekarang. Buka sekedar Al-Qurannya. Sebelum kita tutup ini, saya mau lihat Ali Imran ayat 185. Buka di handphonenya, ikhwas sekalian. Ini penting sekali, supaya setelah ini ngerti bahwa ternyata kajian itu dijadwalkan. Kajian itu, setoran Quran diatur. Saya setiap hari apa nih setoran Quran sama Ustadz ini. Saya mau ngafal surah apa? Ali Imran 185. Sudah ketemu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah ketemu ayatnya? Sudah? Betul awal ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran membahas tentang kematian di awalnya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu kemudian Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang kemudian hidupnya dijauhkan dari api, nanti di akhirat dijauhkan dari api neraka karena dia banyak beramal saleh di dunia dan tidak berbuat dosa. Siapa yang dihindarkan dari api neraka di akhirat, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang terbebas di akhirat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, itulah orang yang menang. Maka kalau hari ini Anda kajian, Anda setoran Quran, Anda perbaiki salat, Anda perbanyak ilmu fikih, yang wanita fikih wanitanya ditambah, masalah haid, masalah perceraian, masalah hubungan suami istri, masalah menjaga anak, dipelajari, dibuat waktunya, diatur jadwalnya. Bang, habis subuh
Saya mau ngaji bang, jangan ganggu dulu. Setelah itu nanti kita kemudian urus anak-anak. Kita mau semuanya dikonsep, diatur. Akhirat diatur Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak mengatur akhirat, dunia yang mengaturmu. Kalau Anda tidak memplanning akhirat, maka dunia yang memplanningmu untuk menjadikan dirimu terlalaikan dalam dunia. Maka ujung ayatnya, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang melalaikan. Betul? Pindah. Al-Hadid ayat 20. Surah terakhir di juz ke-27. Al-Hadid ayat 20. Ayo, ketahuan gak pernah buka Quran nih. Nyari Qurannya, nyari surahnya susah. Al-Hadid, ketemu? Al-Hadid ayat ke-20. Ayat pertamanya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketemu? I'lamu annamal hayatud dunya. Kalau ini tadi tentang kematian. Sekarang Allah menceritakan bahwa semua kita tadi Allah menceritakan bahwa semua kita akan mati dan ujung-ujungnya nanti menyesal. Allah sudah kasih tahu dari sekarang, ingat, dunia ini akan melalaikan. Maka dalam ayat Al-Hadid Allah kasih tahu di awal, i'lamu annamal hayatud dunya. Wahai manusia sekalian, kata Allah, ketahuilah dunia ini. Apa ini dunia, kata Allah? La'ib, permainan. Walahun, senda gurau kayak bercanda aja dunia ini. Hari ini sore ini bercanda sama-sama di kajian, besok udah meninggal. Hari ini ikut bareng, besok udah hilang, udah nggak ada. Udah kalau udah nggak ada, habis Bapak Ibu sekalian. Itu dunia. Maka jangan coba-coba tertipu di dunia. Manfaatkan kesehatan dan waktu luang dan beramal cerdaslah dengan waktu yang terbatas. Dua nasihat yang luar biasa. Kenapa? Semuanya berkaitan dengan dunia. Satu, permainan. Dua, senda gurau. Yang ketiga, wazina, dan perhiasan. Tahu perhiasan? Ini jam tangan saya. Ini hadiah dari Kang Boni ini. Ini Bapak Ibu sekalian, jam tangan ini saya pakai. Tapi nanti kalau mau tidur, saya copot lah. Ngapain saya pakai? Itu dunia. Hari ini kau pakai, kau beli Mercedes, kau beli Ferrari, kau beli Lamborghini, kau pakai. Besok kalau meninggal, ya udah, dia cuma perhiasan. Nggak ada kan diantara kita pakai mobilnya 24 jam? Nggak ada kan yang pakai. Kemudian hartanya dibawa mati 20, rumah semewah apapun nggak mungkin dibawa 24 jam. Paling Anda pakai tidur, tinggal, lalu Anda bepergian. Nggak mungkin, itulah dunia. Zina. Maka jangan terlalu tertipu. Dipakai, dilepas, dunia. Permainan, senda gurau, perhiasan. Watafakhurum bainakum, dan saling berbangga di antara kalian. Itulah dunia. Saya punya jam ini loh, kamu punya mobil ini loh. Saya baru beli ini Innova loh. Saya baru beli ini loh. Saya baru beli ini loh. Tafakhurum bainakum. Akan terus seperti itu. Saling membangga-banggakan. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ujung-ujungnya neraka. Dunia. Watakasurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak apa? Harta dan anak. Memperbanyak. Saya banyak harta saya, selesai. Kalau meninggal, jadi rebutan bagi anak-anak cucunya. Selesai. Kamathali ghaithin, ya Allah, ini perumpamaan dari Allah. Kamathali ghaithin, ini seperti apa kata Allah? Kamu tahu dunia seperti kamathali ghaithin, ghaith hujan, seperti hujan yang turun dari langit. A'jabal kuffara nabatu, yang memberikan kebanggaan bagi orang-orang kafir. Wah, turun hujan nih, bakal panen kita nih. Thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kata Allah, seperti hujan yang turun dari langit membuat orang-orang kafir bangga. Wah, bakal panen kita ini. Ternyata apa? Setelah turun air hujan, tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian setelah tumbuh, saudara sekalian, selesai belum? Tumbuhan setelah tumbuh menguning daunnya, setelah menguning kering, setelah kering mati. Itulah ujung dari dunia. Gak usah terlalu bangga. Hari ini Anda dititipi jabatan, besok dicabut oleh Allah. Hari ini dititipi kecantikan, 20 tahun lagi udah emak-emak. Hari ini dititipi kegagahan, 20 tahun lagi udah hilang. Bapak Ibu sekalian, apa yang dibanggakan dari dunia? Thumma yakunu hutama wa fil akhirah, dan di akhirat bagi orang yang terlalu mengikuti dunia, azabun
syadid. Ada azab Allah yang pedih. Tetapi ada orang yang mengutamakan akhirat. Allah berikan apa? Dua saja. Dia cari apa dari Allah? Dua. Adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Namanya Ustaz Ahmad Ridwan. Ternyata Allah cuma mau dua dari orang yang kejar akhirat. Apa? Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Allah cuma mau kita cari ampunan Allah karena semua kita punya dosa. Dan cari keridhaan Allah. Karena tidak akan ada yang masuk surga kalau Allah tidak ridha. Tidak akan ada yang diterima amalannya kalau Allah tidak ridha. Maka Allah cuma bilang, kamulah daripada kamu sibuk cari dunia, cari akhirat. Cari akhirat dengan cara apa, Ustaz? Banyak istighfar, minta ampunan, dan cari ridha Allah dengan amal saleh. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan ampunan dari Allah dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Ampunan Allah, ridhanya Allah. Ridhanya Allah. Ridwan. Lalu ditutup ayatnya dengan yang sama tadi ya. Apa tutup ayatnya? Ayo sama-sama dibaca. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sekali lagi sama-sama baca Qur'annya. Penutup ayatnya apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sekali lagi sambil dihafalkan. 1, 2, 3. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia adalah kehidupan yang melalaikan kita. Mari kita hijrah ke kehidupan akhirat. Utamakan akhirat kita, dahulukan akhirat kita, jaga solat-solat kita, banyak bersedekah Bapak Ibu sekalian. Ini teman-teman dari Markas Hijrah Ustaz Fazlur, teman-teman dari Markas Hijrah nanti akan menggelarkan celengan-celengan untuk kemudian dipakai untuk anak-anak yatim. Kami akan menampung anak yatim sekitar 5-10 orang di Markas Hijrah. Lalu kemudian ada penghafal Al-Quran. Lalu kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang punya gerakan milenial menghafal. Itu semua nanti akan dipakai dari donasi Bapak dan Ibu sekalian. Nanti silakan dicari celengannya. Ya, nanti antum sumbangkan apa yang menjadi harta antum. Ingat, kalau antum simpan itu juga datangnya dari Allah. Kalau antum sedekahkan, Allah akan lipatkan dan Allah akan berikan tambahan kepada antum. Ingat, dunia ini hanya titipan. Yang memberikan lagi titipan itu, maka Allah akan tambah. Yang menjaga titipan itu nanti juga dicabut oleh Allah dan akan ada kerugian. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk beramal saleh. Ingat, wa maghfiratun minallah wa ridwan. Cari ampunan Allah dan cari keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ini dari akhwat belum ada ini. Nanti silakan kalau tidak ada di sini, nanti di belakang saja. Akhwat standby aja di belakang, yang di pintu aja ya. Nanti orang kalau mau kebaikan tuh nggak usah didatangi lah. Masa celengan yang datangi antum? Antum lah yang nyari celengan. Ya. Masa celengan yang datang. Akhi, nggak usah keliling. Nanti antum tunggu di pintu aja. Yang mau kebaikan dia mendatangi kebaikan. Iya. Kita nggak butuh uangnya orang-orang yang harus dipaksa ya. Kita mau orang-orang yang ikhlas untuk beramal dan dia tahu bahwa di akhirat akan dibalas. Dan dengan itu dia akan mendapatkan ampunan dan ridha Allah. Saya terima kasih Ustaz Ahmad Ridwan ya. Ini ceramah kelima beliau. Ustaz Hadi Boni yang jauh-jauh datang dari Batam, sahabat saya berdua, Masya Allah, panggil ke Makassar datang, panggil ke Tangerang datang, besok-besok panggil kemana lagi datang ya Ustaz ya, Insya Allah. Jangan bosan-bosan Ustaz, kita hidup singkat, harus beramal cerdas, banyak nikmat yang belum terpakai dengan sebaik-baiknya. Maka kita berdoa pada Allah di akhir penutupan ini. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadza illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau biarkan ada di antara kami yang punya dosa hari ini, dosa yang kemarin-kemarin di tempat ini ya Allah, kecuali setelah kami berhenti dari kajian ini, kecuali setelah kami keluar dari masjid ini, illa ghafartah, engkau sudah ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah, kecilnya dan besarnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kajian kami, jadikanlah Markas Hijrah kami ini, jadikanlah Syammamnya Ustaz Ridwan, jadikanlah komunitasnya Ustaz Hadi Boni menjadi komunitas yang kami bisa temukan amalannya di akhirat-Mu ya Allah. Jadikan kami menemukan amalan-amalan ini di akhirat-Mu ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat lagi anak dan harta dan anak keturunan illa man ataka biqalbin salim, kecuali yang mendatangimu ya Allah dengan hati yang ikhlas. Ikhlaskan kami dalam berdakwah, ikhlaskan kami dalam
mengajak umat, ikhlaskan kami dalam mempersatukan umat, ikhlaskan kami dalam memperbaiki akhlak manusia, ikhlaskan kami dalam membina keluarga kami, ikhlaskan kami dalam membina masyarakat kami. Allah ya Rabbal Alamin, jaga masyarakat kami, jaga orang-orang yang hadir hari ini Allah dengan penjagaanmu ya Allah. Berikan nikmat terbaik kepada mereka, kesehatan, kekuatan, rezeki, istri yang saleha, anak-anak yang saleh dan saleha. Jauhkan kami ya Allah dari segala macam dosa, maksiat, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayahnya ke dalam hati kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan selalu curahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Innaka antal wahhab, sungguh Engkau yang maha memberikan rahmat itu ya Allah. Ya Allah, kami tahu dosa kami menjulang tinggi ke langit, kami tahu dosa kami lebih luas dari lautan-Mu ya Allah. Hari ini ya Allah kami bermajlis ilmu untuk mendekatkan diri padamu. Jika ada di antara kami yang belum ikhlas, ikhlaskan ya Allah. Jika ada di antara kami yang belum tulus dalam berkajian, tuluskan ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu beramal semata-mata mengharapkan balasan dan ridha-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang kufur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu beramal cerdas di waktu yang sangat terbatas ini ya Allah. Jadikan setiap amalan kami ikhlas mengharap ridha-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan lindungi kami dari api neraka ya Allah. Dan jadikan dunia ini di tangan kami, bukan di hati kami ya Allah. Jadikan dunia yang melalaikan ini di tangan kami, bukan di hati kami ya Allah. Jadikan akhirat sebagai tempat tujuan kami, sebagaimana firman-Mu, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang mau dunia, dan di antara kalian ada yang mengejar akhirat. Maka golongkan kami di antara golongan yang mengejar akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang mengejar akhirat. Jadikan kami orang yang mencari akhirat-Mu ya Allah. Dan akhirat-Mu adalah hak, sungguh dia nyata ya Allah. Jauhkan kami dari mengejar dunia yang sangat fana ini ya Allah. Minkum man yuridud dunya, di antara kalian ada yang mengejar dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, di antara kalian ada yang mengejar akhirat. Golongkan kami bersama orang-orang yang mengejar akhirat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, terima doa-doa kami. Innaka antas samiul alim, terima amalan-amalan kami, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina, dan terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih sudah hadir pada tabligh akbar markas kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi penggerak hati kita untuk semakin dekat pada Allah. Ingat, ini hanya dunia. Ingat, setiap dunia melalaikan. Ingat, Anda yang punya tugas untuk memilih apakah Anda termasuk golongan yang mengejar akhirat atau Anda termasuk golongan yang hanya mengejar dunia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Kita doakan ustaz-ustaz kita, Ustaz Ahmad Ridha, Ustaz Ali Boni, selalu diberi kesehatan oleh Allah, penjagaan oleh Allah, dan selalu dimudahkan, diistiqomahkan, dijaga hati-hati mereka. Karena demi Allah, wahai para ustaz, hal yang paling penting untuk selalu kita jaga sebagai seorang ustaz adalah hati-hati kita semua. Ustaz Handi Boni apalagi yang sangat banyak fans-fansnya. Jaga diri antum, jaga hati antum. Ustaz Ahmad Ridwan, jaga hati antum. Ustaz sudah masuk di TV, jaga Ustaz hati antum. Saya juga demikian. Mari kita sama-sama menjaga hati-hati kita Ustaz, karena sungguh ini adalah ujian, nikmat dari Allah. Tapi di satu sisi yang lain, ilmu yang kita miliki adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Doakan kami, semoga kami istiqamah di jalan Allah. Terima kasih antum semua sudah hadir. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.